Hai semuanya, perkenalkan gue Idris di channel Indo Info dalam ruang Double I. Double I merupakan platform diskusi ringan terkait beragam isu di mana I pertama adalah indikator dan I selanjutnya juga indikator. Karena semua isu dapat dibahas dari beragam sudut pandang. Untuk episode pertama, kita akan membahas sebuah isu yang sedang hilir mudik masuk ke dalam alam bawah sadar seluruh masyarakat di dunia ya, yaitu isu resesi. Untuk bahasan ini gue nggak bakal sendiri nih, sebagai orang yang awam atau si awam ini gue bakal ditemenin seorang si paham nih. Dalam hal ini adalah Om Ahmad. Tepuk tangan untuk Om Ahmad. Anda pasti kaget. Sama, kita juga kaget. Karena isunya serius, maka gue bawa orang nih yang berwajah serius ini untuk menjelaskan lebih lanjut. Baik Om Ahmad, gimana sebelumnya nih kabarnya nih? Baik. Baik aja. Baik banget. Baik banget. Berarti di atasnya aja. Betul. Oke. Tapi sebelum kita bahas, kayaknya kita karena ini bukan acara masak, kayaknya gimana kalau lagu atau musiknya ini kita ganti ya? Oke ya, 1 2 3. Oh, bukan yang ini. Oke, yang ini ya. Jadi begini, karena ini musiknya udah cocok. Akhir-akhir ini gue merasa khawatir nih Pak, dan cemas gitu terkait adanya kabar burung terkait resesi di mana-mana di media. Bahkan Presiden dan Menteri Keuangan sempat mengatakan bahwa perekonomian kita itu cukup suram di tahun depan katanya. Dan salah satunya ya bakal terjadi resesi itu. Nah, sebetulnya apa resesi itu? Oke, kalau bisa saya jawab, secara sederhana, resesi adalah memburuknya perekonomian sebuah bangsa yang ditandai, kalau secara pendekatan teoritisnya itu adalah 2 kuartal berturut-turut. Seperti yang pernah kita alami di tahun sebelumnya ya, 2021. Perekonomian secara PDB kita juga pernah sempat turun, bahkan sampai menyentuh level negatif. Nah, itu diindikasikan sebagai resesi. Secara sederhana seperti itu. Oh begitu Om. Sebenarnya mungkin relat dikit ya, 2020. Betul. Pas pandemi itu ya. Sudah mulai ada gambaran sih ini gue ya. Tapi gini Om, Indonesia ini kan mengalami resesi tidak hanya sekali ini aja nih. Berdasarkan riset kecil-kecilan gue sama ya tim kaki lima gue lah, ada teman-teman juga di lapangan gitu mengatakan kita ini mengalami resesi ini sudah 2 kali Pak sejak 30 tahun terakhir nih. Berkisar kalau nggak salah ya 98 dan 2020 yang seperti tadi Om bilang ya. Bedanya dengan resesi yang diprediksikan tahun depan itu apa tuh kira-kira bedanya? Jadi gini, pemahaman tentang resesi sendiri memang saat ini menjadi noise ya, menjadi bahasan utama, tapi pendekatan parameter untuk mengukurnya juga jadi nggak jelas karena yang diamplifikasi dari media itu semuanya terkesan seakan-akan negatif. Padahal kalau kita ngacu ke core kita Indonesia ini, sebenarnya kita kan prosentasi dari ekspor kita itu hanya 25%. Berbeda dengan Singapura yang memang dia sampai 80% income untuk PDB-nya dia itu dihasilkan dari ekspor. Nah, kita itu mayoritas untuk PDB kita itu disumbang dari sektor dalam negeri atau internal. Jadi kenapa indikasinya kita dianggap lebih kuat gitu dibanding negara-negara yang memang mayoritas mereka pendekatannya adalah ekspor itu tadi gitu, karena PDB kita hampir 60% disumbang dari dalam negeri. Bahkan kalau tadi kita nggak cukup prolog di awal di mana Pak Jokowi sebelumnya menjelaskan bahwa perekonomian 2023 akan gelap, terus Ibu Sri Mulyani juga kemudian menjelaskan bahwa untuk ekonomi 2023 akan dirasa berat. Nah, setelahnya kan direvisi gitu. Setelah ternyata dikaji lagi dengan beberapa pandangan bahwa untuk Indonesia sendiri relatif bisa selamat dari resesi, namun untuk kehati-hatian tetap kita jaga itu. Oh, ya sudah terbayang sih ya, cuman belum sampai ngelotok lah gitu ya. Nah, karena impactnya kan luas nih. Betul. Nah, gue cuma mau tanya nih, apa yang harus kita lakukan Om sebagai si awam ini? Tentunya kudu siap-siap nih kan. Betul, ya betul. Kan ya isu sebesar itu kayaknya kalau direspon biasa saja mungkin juga
gimana ya mungkin. Nah, sebagai orang yang anggaplah orang kecil ya gitu, apa yang harus gue lakukan nih dengan teman-teman gue yang ya ada di kalangan bawah ini gitu loh. Oke, jadi kalau misalkan gue harus jawab secara makro ya, dampak negatif dari isunya sendiri ini kan yang paling kita khawatirkan itu adalah paniknya itu sendiri. Konsep panik itu yang nantinya malah masyarakat menahan daya beli, yang akhirnya perekonomian tidak memutar, dan itu malah mendorong resesi betulan yang sebenarnya seharusnya kita nggak resesi. Itu yang pertama. Itu tadi kita harus tahu core-nya kita itu sebagai negara apa. Core kita itu dari sisi PDB itu adalah consumption, konsumsi. Begitu terjadi panik dengan segala isu dan akhirnya orang mulai mindset dengan investment, dengan investasi, mulai melek saham dengan resiko high risk, mulai ke properti dan yang lain-lain dengan dalih menyelamatkan aset. Nah, itu malah menahan daya beli mereka dan akhirnya perekonomian tidak berputar, malah terjadi resesi beneran. Itu seperti itu pada dasarnya. Yang patut kita lakukan sebenarnya sederhana, normatif aja, bahwa kita percaya apa yang kita lakukan akan berdampak sinergi terhadap yang lainnya. Menjaga daya beli itu justru membuat core pertahanan ekonomi kita semakin terjaga. Tapi ada yang lebih penting untuk pendekatan individual khususnya, yaitu kita analogikan resesi ini seperti kita masuk ke sungai, ke bawah arus besar. Tentu kita akan melihat banyak banget instrumen untuk kita jadikan pegangan untuk kita bisa selamat. Tapi apa yang paling masuk akal untuk kita jadi pegangan? Yang paling dekat. Kalau misalkan yang tadi seperti Masnya bilang, yang dagang ya tetap jaga dagangnya, yang kerja ya jadilah pekerja yang baik, yang jadi entrepreneur ya dia melakukan inovasi, dia melakukan restrukturisasi mungkin, bahkan kegiatan look into-nya bisa lebih dalam lagi untuk mencari produk-produk baru atau memang kegiatan-kegiatan baru, inovasi-inovasi baru yang memang secara historikal banyak temuan-temuan baru yang memang dihasilkan dari produk-produk krisis seperti itu gitu secara konsep. Jadi yang paling masuk akal untuk kita lakukan adalah saat ini jaga sumber sebaik-baiknya. Apapun itu bentuk sumbernya, mau itu entrepreneur, mau itu intrapreneur, atau memang dia sekalipun yang sistem buruh harian lepas, apapun itu jaga sebaik-baiknya sumber. Yang paling bisa kita lakukan itu yang terdekat. Betul. Oke. Gimana teman-teman? Sudah mulai serius Anda ya? Oke, ya kita udah mulai paham ya sebetulnya ya apa yang harus kita lakukan. Berarti memang kita ambil dari yang paling dekat. Betul. Oke, mungkin kegiatan yang biasanya macul ya macul. Betul. Ya kan, yang biasanya jadi karyawan ya tetap bekerja. Betul. Nah, berarti seperti itu ya. Jadi kita tidak harus merubah kebiasaan kita ya gitu. Malah mungkin kepanikan yang dikatakan tadi sama Om Ahmad bisa menjadikan resesi itu terjadi sesungguhnya. Betul. Itu yang mungkin kita takutkan ya. Nah, kan udah dijelasin nih sama si Om ya. Ya mungkin gue sebagai si awam mulai ada paham gitu mulai. Tapi sebenarnya gue pengen tahu nih, resesi itu sebetulnya kan negatif ya, selalu dikatakan negatif. Tapi kalau kita bicara tentang ekonomi global, di mana ada satu negara yang negatif, pasti ada yang positif. Betul. Nah, gue mau tanya nih, resesi itu positifnya apa? Kalau dari sisi letak geografis negara kita ya, salah satu yang positif, apa yang kita miliki saat ini tidak semua negara miliki. Salah satunya kita tahu ada krisis energi yang terjadi diakibatkan perang Ukraina Rusia yang berkelanjutan kan. Impactnya apa? Batu bara kita mulai dilirik karena Eropa sebentar lagi mulai masuk musim dingin. Oke. Walaupun akhirnya konversinya adalah kita juga importir minyak bumi, tapi setidaknya shifting itu yang menjaga ritme kita untuk tidak terlalu dalam untuk kejebak dalam resesi tersebut. Itu positifnya. Yang kedua, budaya surveillance dari suatu negara juga mulai bangkit. Kenapa? Diawali dengan adanya kita kayak melihat ada common sorrow
ada ketakutan bersama dan mulai orang aware terhadap potensi yang memang sebelumnya gak pernah digali, even itu pun negara sekalipun, dan kita mulai ngelihat secara gambar besarnya kita, oh iya, kita semuanya ada, kita semuanya punya, bahkan di kondisi terburuk sekalipun, yaitu salah satunya berurusan dengan pangan, dengan energi, kita masih bisa create sendiri, gitu. Itu positifnya, sehingga dorongan untuk kita bisa satu langkah maju ke depan menyalip negara-negara lain gitu, yang tadi yang memang dia penyumbang terbesar dari si resesi tersebut, itu sangat-sangat terbuka. Atas dasar apa? Yang paling penting adalah sumber daya alam kita. Nah, untuk sumber daya manusia juga kita nggak kalah, tinggal manajemen mental tadi gitu. Itu pendekatan yang memungkinkan masih bisa kita lakukan. Waduh, berat ya bahasan kali ini. Tapi memang mungkin bisa kita simpulkan ya bahwa si resesi ini atau isu resesi ini kita tidak harus mencikapi dengan sepenuhnya negatif ya. Betul. Mungkin kita juga bisa berpikir positif gitu, bahwa banyak hal yang mungkin mendewasakan kita mungkin ya. Betul. Ya, mendewasakan kita mungkin dari krisis seperti itu. Baik, teman-teman semua, begitulah bahasan kami tentang resesi, yang pada intinya ya seperti dikatakan tadi, lagi-lagi kita harus berpositif thinking dan tidak panik ya menghadapi hal-hal terkait dengan isu ini. Sekian dari gua Idris dan rekan gua Om Ahmad. Terima kasih untuk gua panggilnya ya lovers sekali ya Pak ya. Boleh ya untuk fans kita mungkin nanti ke depannya yang udah nyimak nih. Kalau suka ya tunggu bahasan dari kita, dan berikan kabar-kabar atau sekedar mungkin ingin bertanya, silahkan di kolom komen di bawah. Seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Salam double E. Oke, terima kasih.